Digali sesuai dengan keterangan saya sebelumnya yang tanggal 19 Mei. Itu pun digalinya itu karena ada beberapa dokumen atau dalam bentuk flash disk itu yang belum saya serahkan waktu itu. Ini kan makanya tadi saya bawa dua langsung flash disk itu. Saya juga tanda tangani 4 berkas. Serah terima itu kan. Oh, ini saya belum bisa menyampaikan materi pemeriksaan tambahan saya. Cuman kan ini saya dijadwalkan hari ini, nah, makanya saya masuk dulu ke dalam. Nanti saya bisa kabarkan ke teman-teman sebenarnya kenapa saya hadir. Tapi mungkin saya sih ada dua ya. Pertama menambahkan bukti-bukti yang kemarin, yang kedua pemeriksaan pengembangan. Emang kalau di pemeriksaan sebelumnya bukti yang sudah disampaikan ada berapa banyak dan poin pertanyaan dan kesaksian yang disampaikan ada berapa poin? Kan kemarin ada 25 itu yang pertama. Kalaupun sekarang yang digali yang kemarin itu mungkin ada pengembangan ya saya juga belum tahu. Tapi nanti saya pasti kabari nanti setelah keluar. Tapi hari ini ada bukti tambahan? Ada banyak. Saya bawa 2 flash disk saja. Isinya apa aja? Bang bisa di-spill sedikit, Bang? Nantilah, karena saya juga kan ini jaga-jaga apakah yang dimaksud, yang dikembangkan itu adalah waktu saya tampil bersama Pak Rismon. Kan ada saya tampil Pak Rismon dengan Pak Roy Suryo, apakah itu yang pokoknya saya masukin aja dulu kalau memang nanti itu dibutuhkan agar tidak seperti kemarin. Karena barang bukti di sini kan nggak boleh dikirim-kirim, dia kan harus dalam berbentuk flash disk baru dan ada bukti penyerahannya, surat tanda terimanya. Flash disk itu berisi video ya? Ada video, ada foto, ada screenshot dan lain-lain. Ya? Bang, kemarin juga kan sempat sowan ke Pak Jokowi ya, Bang? Ya. Itu boleh dijelaskan, Bang, hasil sowannya? Kalau itu nantilah, karena kalau untuk ini kan juga dalam rangka laporannya Pak Jokowi. Yang ini nantilah begitu balik ya kita sampaikan yang itu. Oke. Panjang kok nanti itu waktunya. Siap. Paling saya di sini cuma berapa? Setengah jam lebih. Siap. Ya? Siap. Oke. Ayo, Bang. Nanti diinfoin. Kedatangan saya ini bisa juga jadi tanda ya bahwa ini memang serius barang ini. Karena saya pun yang bukan terlapor maupun pelapor, saya sudah dimintai keterangan berkali-kali kan. Tapi tadi itu saya keterangan verbal untuk melengkapi keterangan-keterangan saya sebelumnya. Berikut juga dengan bukti-bukti yang pada pemeriksaan pada tanggal 19 Mei kemarin belum saya lengkapi. Itu tadi yang saya antar ke penyidik. Yang digali yang beda dari pemeriksaan sebelumnya apa, Bang, yang lebih dikhususkan di dalam pemeriksaan kali ini? Memang ada, tetapi itu bukan menjadi mayor ya dalam pemeriksaan. Tetap dia adalah laporan Pak Jokowi tanggal 30 Maret, tanggal 30 April. Tanggal 30 April laporan Pak Jokowi itu malah yang ditelusuri itu kan di bawah tanggal 26. Karena Pak Jokowi ini mengetahui peristiwa itu adalah tanggal 26 kan, 26 April. Jadi 26 Maret dong, ya kan? 26 Maret. Jadi turun ke bawah itu yang diperiksa, bukan yang di atas tanggal 26. Walaupun ada pengembangan nanti ke situ gitu. Saya pun ditanya kan, karena saya ada beberapa kesempatan juga bersama dengan Pak Rismon, dengan Pak Roy Suryo, seperti di acara TV maupun podcast. Nah, tapi keterangannya bersifat verbal. Makanya saya katakan itu adalah pengembangan. Maksudnya pengembangan bisa didetailkan, Bang? Artinya kan Abang 2 kali diperiksa, yang sebelumnya dengan yang sekarang tuh yang ingin digali oleh penyidik itu terkait dengan hal apa nih? Kan saya ada beberapa pertemuan lewat podcast maupun lewat TV gitu kan. Yang di situ ada pernyataan-pernyataan yang mungkin perlu digali gitu loh. Berarti saya di situ jadi saksi. Hanya saja mayornya, ini kan kita bicara mayor dari pokok dari situ adalah tanggal 26 ke bawah itu yang digali. Makanya tadi saya katakan kalau itu saya tidak tahu sama sekali karena saya mengupload itu kan tanggal 1 April. Bahwa saya tahu ada peristiwa-peristiwa itu kan itu lewat sosial media malah. Yang saya tahu peristiwa-peristiwa itu saya nggak ada di situ. Bang, berarti pertemuan Abang dengan Bang Rismon dan Bang Roy Suryo ini juga turut digali oleh penyidik ya? Turut digali oleh penyidik. Makanya saya katakan tadi itu bagian dari pengembangan. Ini kita nggak tahu ini ya, kita nggak tahu ini yang mana-mana. Tapi kalau saya ditanya saya jawab, kayak gitu.
Bang, ini kan di Barreskrim sendiri polisi sudah menghentikan proses penyelidikannya terhadap laporan dari TPUA kalau nggak salah ya Bang. Itu nah saat ini tinggal di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pencemaran baik yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo. Ya. Dari hasil pemeriksaan tadi, apakah bisa disampaikan Bang, adakah perkembangan usai laporan di Barreskrim dinyatakan dihentikan gitu? Tidak ada tadi. Tadi tidak ada pembahasan ke situ, saya hanya digali sesuai dengan keterangan saya sebelumnya yang tanggal 19 Mei. Itu pun digalinya itu karena ada beberapa dokumen atau dalam bentuk flash disk itu yang belum saya serahkan waktu itu. Ini kan makanya tadi saya bawa 2 langsung flash disk itu. Saya juga tanda tangani 4 berkas. Serah terima itu kan. Saya tanda tangani 4 berkas, tanda serah terima gitu. Situ. Cuman di luar daripada itu, saya mau 1000 kali dipanggil pun saya tetap akan hadir. Yang penting kasus ini menjadi terang, itu aja kalau saya. Jangankan 2 kali, 1000 kali panggil, saya akan hadir. Yang penting kasus ini menjadi terang. Karena ini menjadi pembelajaran kita bersama, agar ke depan itu nanti kita tidak mudah berbasis, misalkan kita mengatakan itu hasil penelitian, hasil ilmiah, apa segala macam. Agar kita tidak boleh lagi menginjak-injak harkat dan martabat orang lain. Bang, tadi juga sempat ditunjukkan nggak sih Bang barang bukti yang diserahkan oleh Pak Joko Widodo di dalam laporan ini? Saya tidak ditunjukkan. Ada identiknya nggak Bang dengan ijazah yang Abang upload di media sosial? Kalau ijazah yang saya upload itu kan memang kemarin waktu pertemuan dengan Pak Jokowi yang di Solo, kan beliau yang menyampaikan, lebih saya tentunya, bahwa memang itu ijazahnya. Kemudian oleh Barreskrim kan sudah dinyatakan bahwa ijazah beliau itu asli. Jadi memang hanya berkutat di situ-situ saja itu. Yang saya posting sudah diakui sama pemiliknya, yang Barreskrim juga sudah mengakui bahwa Pak Jokowi itu asli ijazahnya gitu. Itu waktu pertemuan Abang kemarin ke Solo ya, yang Iya, yang waktu bersama Pak Jokowi kemarin, itu kan saya ke sana meminta maaf. Saya ke sana minta maaf sama Bapak. Kemudian selanjutnya itu bukan ngobrol. Itu saya hanya mendengar cerita-cerita dari beliau. Beliau kan, saya kan banyak tahu teman-teman Pak Jokowi. Jadi itu saja. mungkin bisa diceritakan Bang pada saat pertemuan itu apa aja sih Bang yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Ya tentu banyak yang disampaikan, tapi kan ada yang boleh diceritakan, ada yang tidak. Yang disampaikan itu ya soal ijazah itu, karena beliau kan juga mengulang memori beliau waktu kuliah, waktu KKN dan lain sebagainya kan. Bahkan beliau kan mengatakan, karena pada zaman itu, pada zaman Kabupaten Boyolali itu kan nggak seperti hari ini administratifnya. Jadi banyak mekar-mekar desa apa segala macam, sehingga beliau mungkin agak kesulitan mengingat itu desa-desa, kan desa juga terpecah jadi berapa gitu loh. Kalau desa zaman dulu beliau ingat, nama kecamatan aja beliau ingat itu. Cuman desa-desa kan banyak pecah-pecahnya, bisa kalau dulu satu desa itu bisa jadi 20 desa hari ini. Pecah-pecah kan, mekar gitu loh. Bang, untuk hari ini berapa pertanyaan tadi Bang yang diajukan oleh penyidik? Tidak ada pertanyaan tambahan, itu hanya keterangan verbal. Tidak ada tambahan dari 25 yang tanggal 19 Mei. Itu hanya keterangan-keterangan verbal aja untuk melengkapi yang saya sampaikan sebelumnya. Kenapa saya harus melengkapi itu? Karena di polisi itu tidak boleh kita kirim-kirim lewat WA kan. Jadi kan ketika ini kurang, ya balik lagi, masukin lagi flash disk gitu loh. Bang, mempertegas kembali berarti artinya ijazah yang Abang upload di media sosial dengan ijazah yang disampaikan Pak Jokowi di Barreskrim itu ada kesamaan dan benar persis. Saya tidak ngerti kalau istilah-istilah yang identik, autentik apa segala macam. Tapi ini kan pernyataan Pak Jokowi yang saya kutip, bahwa beliau mengatakan bahwa memang itu ijazahnya, kan itu kalimat beliau. Itulah ijazahnya. Lalu kalau pernyataan Barreskrim, beliau mengatakan bahwa ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi identik atau autentik bahasanya.